Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 2 tema 2 ya. Di subtema 4, bermain di tempat wisata. Ini kita masih di pembelajaran 1 adik-adik. Pelajaran yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia, matematika, dan juga SBDP ya. Kita mulai di halaman 169 sampai dengan 183. Nah, adik-adik untuk melihat video lainnya, bisa klik di kolom deskripsi ya. Nanti di scroll ke bawah, cari kelasnya kelas berapa, tema berapa yang mau adik-adik lihat video lainnya. Lalu, nanti ada biru-birunya kayak gini nih, bisa diklik ya. Nanti akan dialihkan ke playlist supaya bisa lihat video lain. Atau di kanan atas ini juga bisa kok adik-adik klik, nanti akan ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Nah, di subtema 4 ini judulnya bermain di tempat wisata. Bu Guru mengumumkan kabar gembira. Kelas 2 SD akan pergi berwisata. Wah, Beni dan teman-temannya senang sekali nih adik-adik ya. Nah, adik-adik senang nggak berwisata? Berwisata tuh adik-adik sama teman-teman, sama ibu guru, jalan-jalan ke misalnya ya tergantung ya kemananya tuh yang dipilihkan dari sekolah atau dari ibu bapak guru. Misalnya ke Ancol, ke Pantai Ancol, kemudian misalnya ke Ragunan dan lain sebagainya ya. Kalau di luar kota mungkin bisa ke Jogja ya dan masih banyak tujuan wisata lainnya. Nah, apa yang dilakukan orang saat sedang berwisata adik-adik? Nah, kita baca yuk adik-adik. Nih, ada gambarnya ya. Biasanya menggunakan bis nih supaya satu kelas itu muat ya, berikut dengan ibu guru. Ya, ibu atau bapak guru. Nah, kita sekarang baca yang berikutnya. Beni dan teman-temannya sudah sampai di pantai. Bu guru bersama siswa bercengkrama. Bercengkrama itu ngobrol ya adik-adik ya, berbicara atau ngobrol. Nah, lalu kita amati gambar di sini ya. Ini tadi bu guru yang lagi ngobrol nih ya. Nah, lalu di sini ada gambar Udin, Beni, Edo. Mereka lagi ngapain ya adik-adik? Nah, kira-kira apa sih cerita yang cocok untuk gambar di atas ini nih? Kalau Kak Rina akan bantu jawabkan di sebelah kanan ya, bermain layang-layang. Ya, betul kan? Karena mereka lagi main layang-layang. Nah, sekarang kita masuk ke bawah. Dengarkan pembacaan teks percakapan berikut. Dua orang temanmu akan membacakannya di depan kelas ya. Setelah kamu dengarkan, coba baca kembali untuk meningkatkan pemahamanmu. Nah, kata bu guru, anak-anak kita sekarang sudah di lingkungan pantai. Bagaimana perasaan kalian? Lalu jawab Beni, kami sangat senang bu. Nah, lalu kata bu guru, sekarang silakan bermain dulu. Tetapi tidak boleh jauh-jauh. Paham anak-anak? Semuanya serentak menjawab, paham bu. Ya, lalu kata Beni, bu, saya ingin bermain layang-layang. Kata bu guru, boleh Beni. Lalu kata Lani, kalau kami ingin menulis-nulis di pasir, Bu. Kata bu guru, silakan, tapi ingat jangan terlalu dekat dengan tepi pantai ya. Nah, semua siswa menjawab, baik Bu, ya dengan kompak. Nah, kata bu guru, sebelum bermain, Ibu mau bertanya, benda apa saja yang ada di pantai? Kata Dayu, kapal, pancingan, keranjang ikan, jaring, pelampung, dan sampan, Bu. Kata Mei, pasir, batu, air, dan kerang, Bu. Ya. Kata Udin, balon dan layang-layang, Bu. Nah, kata Bu Guru, pintar anak-anak ibu semua, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ya itu ceritanya. Nah, sekarang tadi kan kita sudah menebak ya gambar tadi gambar apa. Sekarang jawab pertanyaan ini adik-adik, bagaimana hasil terkaanmu tadi? Kalau tadi kan Karina menjawab bermain layang-layang ya. Berarti hasil terkaan kita tuh benar. Nah, ya hasil terkaan kita benar. Nah, tapi kalau adik-adik tadi nebaknya sama enggak ya? Nah, kemudian berikutnya, apakah sesuai dengan teks bacaan yang kamu baca? Iya, sesuai karena tadi ada permainan layang-layang ya. Kemudian apa saja tanda baca yang digunakan dalam teks yang kamu baca? Nah, jawabannya adalah tanda bacanya ada titik dua. Ya, titik dua tuh yang seperti ini. Yang ada di sini nih. Karina kasih unjuk ya nih.
titik 2 semuanya ya. Lalu ada tanda kutip itu yang seperti ini. Biasanya kalau ada dialog atau percakapan di awal dan di akhir kalimat yang diucapkan itu dikasih tanda kutip. Lalu tanda koma, ini tanda koma contohnya. Kemudian tanda tanya seperti ini. Dan juga tanda titik tentunya, seperti ini ya. Nah, benarkah penggunaan tanda bacanya? Penggunaannya sudah benar ya adik-adik ya. Nah, kita lanjut. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks percakapan tadi. Nomor 1, kita ke teks dulu ya. Nomor 1, bagaimana perasaan siswa ketika sampai di pantai? Nih, kami sangat senang Bu ya. Jadi mereka semua sangat senang atau gembira. Siapa yang mau main layang-layang adik-adik? Nih, si Benny ya. Nih, dia mau main layang-layang. Kemudian benda apa saja yang ada di pantai? Oh nih, Lani, apa yang ingin dilakukan Lani nih? Menulis di pantai ya, Lani menulis di pantai. Kemudian menulis di pasir maksud Karina ya. Apa yang ditanyakan Bu Guru kepada siswa? Nih, yang ditanyakan Bu Guru adalah ini ya, benda apa saja yang ada di pantai. Ya, kemudian apa saja benda yang ada di pantai? Ya, ada kapal, ada kail, jaring, pasir, batu, air, kerang, layang-layang, dan ada balon. Ya. Selanjutnya kita bernyanyi adik-adik. Nah, adik-adik pasti udah tahu ya di sini Karina nggak terlalu pandai nyanyi nih adik-adik nih. Mudah-mudahan Karina kali ini bisa ya. Penciptanya tuh NN. Ini lagunya tentang layang-layang. Kita mulai, kita nyanyi bareng-bareng ya. Ku am Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, benar nggak ya adik-adik? Nanti coba dengerin lagu dari Bapak Ibu Guru aja ya, karena ya Karina mohon dimaafkan nggak bisa nyanyi ya. Nah, adik-adik itu tadi lagunya, silakan nanti dinyanyikan lagi ya. Biasanya kalau ada lagu-lagu gini nih, Bapak Ibu Guru minta adik-adik buat nyanyi, terus nyanyiin deh di depan kelas. Atau kalau sekarang lagi belajar di rumah mungkin pakai video ya, dikirim ke Bapak Ibu Guru. Kita lanjut ya adik-adik. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Nah, kata Siti, aku pernah membaca tentang bilangan pembagian 1. Ya, itu kata Siti. Lalu, bagaimana hasilnya? Tanya Benny. Bagaimana kalau kita coba? Wah, ide bagus. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan layang-layang kepada Benny, berapa banyak layang-layang yang Benny terima? Langsung kita buktikan ya. Nah, kalau Siti punya 6, lalu dikasih semuanya ke Benny. Berarti berapa yang dikasih? Semuanya ya, 6 juga. Berarti 6 dibagi 1 sama dengan 6 ya. Lalu kata Benny lagi, kalau gitu suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Nah itu ya adik-adik. Jadi kesimpulannya adalah suatu bilangan yang dibagi dengan angka 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berapapun bilangannya. Contoh ya 1000 dibagi 1 ya 1000. Atau misalnya 1 juta deh. 1.256.375 dibagi 1. Ya bilangan ini sendiri. Ya. Nah kita sekarang ada soal adik-adik untuk kita jawab ya. Kita akan mulai dengan nomor 1. Ada di sini kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada Benny. Ya, kepada Benny berarti Benny 1 orang ya. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh Benny? Berarti ada 5 layang-layang, ya kan? Lalu kita bagi 1 karena Benny sendiri. Sama dengan bilang itu sendiri, yaitu 5, ya. Yang nomor 2, Tante Benny membeli 7 gulung benang.
Sampai di rumah, benang tersebut akan dibagikan kepada Benny. Berarti berapa gulung benang yang diperoleh Benny? Jadi 7 gulung benang dibagi ke Benny. Benny itu sendiri. Jadi 7 dibagi 1 sama dengan bilangan itu sendiri, yaitu 7. Kemudian nomor 3. Dalam acara wisata pantai siswa kelas 11, dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai oleh kelas 11? Nah, yang ini berarti 11. Ini siswa kelas 2 maksudnya adik-adik. Ya, siswa kelas 2. Ini 2 Romawi ya. Kayak gini tuh, 2 Romawi. Nah, berarti 3 unit mobil ya. Berarti kita 3 unit mobil dibagi untuk kelas 2 sendiri berarti ya. Satu kelas sama dengan bilangan itu sendiri, yaitu 3. Lalu ayah Benny punya 2 pelampung. Ayah Benny akan membagikan kepada kakak sepupu Benny. Berapa banyak pelampung yang diperoleh kakak sepupu Benny adik-adik? Berarti kan dua pelampung ya, 2. Dibagi kakak sepupu Benny ada 1 sendiri. Jadi dibagi 1 sama dengan bilangan itu sendiri, yaitu 2. Lalu Benny menemukan 1 ranting kayu. Benny membagikannya kepada Lani untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang dimiliki Lani? Berarti 1 ranting dibagi Lani sendiri, 1 sama dengan 1. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita lanjut ya. Benny dan Siti sedang menghitung layang-layang. Bacalah percakapan mereka dengan cermat. Ada 1 lagi yang aku temukan, kata Siti. Wah, hebat, apakah itu? Itu kata Benny ya. Nah, begini, tadi Benny punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Mei, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang yang kami dapatkan masing-masing? Ya. Nah, lalu 6 dibagi 6 sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layangan. Benar sekali, artinya bilangan jika dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1. Wah, Siti hebat ya. Nah, itu ya percakapannya adik-adik. Sekarang kita latihan. Nomor 1. Tante Benny membeli 7 gulung benang. Sampai di rumah, benangnya dibagikan ke 7 keponakannya. Berarti berapa gulung benang yang diperoleh masing-masing keponakannya? Jadi ada 7 gulung benang, kita tulis 7, dibagi 7 keponakannya. 7 dibagi 7 sama dengan 1 ya, karena bilangan berapapun itu dibagi dengan bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Nomor 2, ayah Benny punya 2 pelampung. Ayah Benny membagikannya kepada 2 kakak sepupu Benny. Berapa banyak pelampung yang diperoleh masing-masing kakak sepupu Benny? 2 pelampung dibagi 2 kakak Benny, kakak sepupu Benny, 2 bagi 2 sama dengan 1. Lalu dalam acara wisata pantai kelas 2, dibutuhkan 3 unit mobil. Berapa banyak mobil yang dipakai kelas 2 di sekolah Benny jika ada 3 kelas 2? Berarti 3 mobil dibagi dengan 3 kelas. 3 dibagi 3 sama dengan 1 ya. Nomor 4, Benny menemukan 4 ranting kayu. Benny membagikan kepada 4 temannya untuk menulis di pasir. Berapa banyak ranting yang diperoleh masing-masing adik-adik? 4 ranting dibagi dengan 4 teman ya. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Yang kelima, kakek Benny memiliki 5 layang-layang. Layang-layang itu akan diberikan kepada 5 cucu laki-lakinya. Berapa banyak layang-layang yang diperoleh masing-masing cucunya? 5 layang-layang dibagi dengan 5 cucu. Sama dengan 1 ya. Nah, kita lanjut sekarang. Isilah percakapan yang masih kosong. Ini adalah Lani. Kata Lani, ada 32 bingkai layang-layang yang akan dibagikan kepada 4 orang. Setiap orang mendapatkan bingkai sama banyak. Berapa banyak bingkai pada setiap orang? Kita jawab ya adik-adik di
dialog kosong ini. Berarti kan tadi ada 32 ya, dibagi 4 orang. Sama dengan berapa? 8. Boleh ditambahin di sini ya, ditambahin keterangannya. Jadi, banyak bingkai pada setiap orang, ya, pada setiap orang adalah 8 bingkai. Oke, sekarang kita yang nomor berikutnya. Sebanyak 18 layang-layang diangkut oleh 3 orang. Masing-masing mengangkut sama banyak. Berapa banyak layang-layang yang diangkut setiap orang? Berarti kita menghitung 18 dibagi 3. Berapa ya adik-adik? Iya, betul sekali. Hasilnya adalah 6. Boleh nanti ditambahkan keterangan seperti ini adik-adik ya. Kemudian yang nomor berikutnya. Sebanyak 56 gulung benang akan dimasukkan ke dalam 8 kotak. Jika setiap kotak memuat gulungan benang sama banyak, berapa gulung benang yang muat dalam setiap kotak? Berarti kita menghitungnya 56 dibagi ini, 8 kotak dibagi 8. Berapa ya adik-adik? 7 ya. Betul, jadi banyak benang dalam setiap kotak ada 7 gulung. Ya. Sekarang siswa kelas 2 di Sekolah Nusantara terdiri dari 3 kelas. Mereka pergi berlibur ke pantai. Jumlah yang pergi sebanyak 63 siswa. Berapa jumlah siswa pada masing-masing kelas? Nah, yang ini kita akan bagi 63 siswa dibagi dengan 3 kelas. Ya, jadinya 21. Jadi jumlah siswa pada masing-masing kelas sebanyak 21 orang. Sekarang kita baca teks percakapan berikut ini ya adik-adik. Ada Benny nih, di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Lalu jawab Lani, wah ide bagus Benny, ya. Terus kata Lani, aku lupa ciri-ciri karya hiasan yang dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat Benny? Masih, diantaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figura nanti adalah kerang ya? Kemudian apa saja alatnya? Alatnya bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkannya dan kertas karton sebagai tempat menempelkan. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna, dan lainnya. Nah itu ya adik-adik, membuat figura seperti ini. Nah nanti bisa menggunakan benda-benda alam seperti misalnya kalau ini kan kerang ya. Selain kerang, kalau kerang kan berarti adik-adik harus mencari ya, bisa di pantai atau mungkin kadang-kadang ada yang jual. Bisa juga yang ada di sekitar. Misalnya apa? Daun kering ya. Atau misalnya kalau ibu di rumah punya kacang hijau. Ya, bisa juga pakai kacang hijau dan lain-lain. Ya, nanti dibuat ya adik-adik contohnya seperti ini. Ditempelnya di pinggir-pinggirnya ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai deh adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!